Beberapa pekan lalu di media sosial viral peristiwa penganiayaan seorang perempuan pedagang sayur oleh beberapa orang preman di Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami tidak tayangkan video secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Korban dianiaya karena menolak memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada pelaku. Korban yang melaporkan peristiwa ini ke Polsek Percut Seituan malah ditetapkan sebagai tersangka karena pelaku juga melaporkan korban. Tersangka oleh penyidik. Pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2 sebagai tersangka Korban oleh ditetapkan pihak sebagai tersangka karena preman yang menganiaya korban juga melapor ke polisi. Ia melapor bahwa korban menganiayanya terlebih dahulu. Ia juga mengaku mendapatkan luka dari korban. Dalam keterangannya, korban mengaku sangat kaget atas statusnya sebagai tersangka, padahal dirinya merupakan korban yang mengalami kekerasan. Atas penetapan tersangka itu, ia sangat berharap keadilan pada negara hingga keluarganya kembali dalam kehidupan normal. Karena aku tersangka di surat itu, langsung ku kerjaku karena berpikir juga aku kenapa ya nggak ada keadilan ini di negara ini, atau karena aku orang kecil, kami orang kecil, masyarakat kecil, nggak bisa dibikin keadilan kepada kami. Masa kami dipija-pija, dikeroyoni preman, nggak ada keadilan. Masa aku dibikin tersangka di situ. Baru ku masukkan di Facebookku, tapi nggak dikasih tahu suami. Ku masukkan di situ, baru ku viralkan, ku bilang di mana keadilan? Harus. Kepolisian daerah Sumatera Utara membenarkan status tersangka yang disematkan kepada seorang pedagang sayur yang mengaku dianiaya preman di Pasar Gambir Tembung beberapa waktu lalu. Kasusnya kini diambil alih oleh Polda Sumatera Utara dan polisi berencana mengedepankan penegakan hukum keadilan restoratif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lebih lengkap terkait penanganan kasus penganiayaan pedagang di Deli Serdang, kita tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi. Selamat sore Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam Selamat Pak sore. Hadi. Jadi seperti apa Polda Sumatera Utara akan menangani kasus korban penganiayaan yang justru menjadi tersangka? Ya, jadi yang pertama kami sampaikan bahwa pimpinan kami Kapolda Sumatera Utara merespon cepat atas berita viral terkait penanganan perkara dan penetapan status tersangka kepada saudari LG yang berprofesi sebagai penjual sayur. Oleh karenanya, kami juga tidak ingin polemik ini terus berada di tengah masyarakat. Pimpinan kami, Bapak Kapolda, sudah memerintahkan dan bahkan membentuk tim untuk menindaklanjuti perkara ini. Adapun perkara yang dilaporkan terkait dengan kejadian tanggal 5 September ini ada 2 laporan polisi dan dua-duanya kami tangani. Untuk lebih objektivitas, laporan polisi yang dilaporkan oleh saudara BS itu ditarik untuk didalami oleh penyidik di Treskrimum Polda Sumatera Utara. Sedangkan laporan Ibu LG itu ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Insya Allah kami akan bekerja secara profesional untuk memberikan rasa keadilan tentunya bagi semua masyarakat. Polda Sumatera Utara akan membentuk tim. Apa yang akan dilakukan lebih jauh oleh tim khusus ini, Pak Hadi? Tim yang dibentuk ini saat ini sudah bekerja dan mereka mencari 2 orang lagi yang diduga pelaku yang bersama-sama dengan saudara BS. Kemudian tim ini juga nanti akan
melakukan gelar perkara khusus untuk dilakukan pendalaman mencari faktor penyebab terjadinya kejadian yang pada tanggal 5 September 2015, ulangi 2021 yang lalu. Oke, pendalaman akan dilakukan oleh tim khusus ini dan mencari 2 orang lainnya yang diduga ikut dalam peristiwa itu. Polda Sumatera Utara menyebut akan mengedepankan keadilan restoratif. Artinya tidak akan ada penahanan bagi korban yang menjadi tersangka dalam kasus ini? Saat ini Ibu LG yang bersangkutan tidak kita tahan. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan kami pun juga akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan mengedepankan restoratif justice. Kita lihat nanti dari hasil pendalaman yang akan dilakukan oleh tim di Treskrim Besok rencana akan dilakukan gelar perkara khususnya. Oke, Pak Hadi, kasus pemalakan ini viral di media sosial videonya. Bahkan sampai ada penganiayaan karena pedagang tidak mau memberikan uang yang diminta oleh para preman ini. Apakah ini juga diselidiki tanpa laporan begitu polisi untuk mencegah kejadian ini terulang? Ya, semua yang ada tentu akan kita dalami. Jadi dari mulai kejadian yang tanggal 5 September, kemudian adanya laporan kedua belah pihak, semuanya tentu kita akan dalami. Apakah memang sering Pak Hadi pemalakan terjadi di pasar di Deli Serdang? Sejauh ini patroli kita rutin, Babin Kamtibmas kita juga berjalan dengan baik. Kemudian informasi-informasi yang diberikan masyarakat pun juga kita tindak lanjuti. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat apabila ada aksi-aksi premanisme yang meresahkan dan lain sebagainya untuk segera menghubungi kami. Ada layanan kami di 110, itu juga manfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Pak Hadi, waktu korban ditetapkan sebagai tersangka, apakah memang dari Polres di Deli Serdang ini tidak menyelidiki terlebih dahulu bagaimana kasus ini berawal sehingga justru yang ditetapkan sebagai tersangka justru sang korban? Ya, jadi kembali saya sampaikan bahwa laporan ini ada 2. Saudara BS yang awalnya dilaporkan oleh saudari LG itu dilakukan penyelidikan, pun juga demikian. Laporan yang diberikan atau dilaporkan oleh saudara BS yang pada akhirnya menetapkan saudari LG sebagai tersangka juga itu sudah dilakukan penyelidikan dari awal. Oleh karenanya, tadi awal saya sampaikan bahwa kita tidak ingin polemiknya ini terus berada di tengah masyarakat. Pimpinan kami mengambil alih proses penyidikan perkara ini kepada Ditreskrim dan Satreskrim Polrestabes Medan supaya lebih objektif. Apakah ada prioritas Pak Hadi di antara 2 kasus ini? Satu preman yang melapor, satu korban yang melapor. Apakah ada prioritas di antara keduanya? Kami sama-samakan untuk kita tindak lanjut. Dua-duanya ditindaklanjuti. Pak Hadi, koordinasi antara Polda Sumatera Utara dengan Polres Deli Serdang ini sendiri seperti apa jika ada 2 laporan terkait satu peristiwa yang sama seperti sekarang? Itu makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk lebih objektivitasnya, laporan yang ada ini sudah kita tarik, satu ke Polda, satunya lagi di Polrestabes Medan. Bukan di Deli Serdang, Polrestabes Medan. Polrestabes Medan, oke. Pak Hadi, tapi supaya mencegah kejadian ini tidak terulang kembali, apa yang dilakukan Polda berkoordinasi dengan jajaran di bawahnya? Karena pasti ini akan menjadi presiden untuk berikutnya, peristiwa-peristiwa seperti ini. Kapolda Sumatera Utara tidak mentolerir aksi-aksi premanisme. Selama ini aksi-aksi yang meresahkan masyarakat sudah banyak yang kita lakukan tindakan tegas. Oleh karenanya, sekali lagi kami menghimbau, mengharapkan bahwa peran serta masyarakat, keaktifan masyarakat untuk memberikan laporan kepada kami
jika menemukan hal-hal yang mengandung tindak pidana, meresahkan dan lain sebagainya, untuk segera bisa kita tindak lanjuti. Baik, segala bentuk premanisme akan ditindak tegas di Polda Sumatera Utara. Terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Utara telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.